Kali ini, Kuarsa Channel mempersembahkan drama audio spesial Hari Guru dengan judul Guruku Pahlawanku. Naskah ditulis dan diolah oleh Aprilia. Editor dan penata musik Rika Yuniarsari. Drama ini diperankan oleh Rafika sebagai Aurel, Fauzan sebagai Evan, Nizar sebagai Revan, Robi sebagai Rafael, Rika sebagai Bu Anissa, dan pengantar cerita Aprilia. Di puncak rantai makanan sekolah berdirilah Evan, populer, kaya, dan terpandang. Baginya sekolah adalah kerajaan pribadinya, dan murid lain hanyalah rakyat jelata. Bersama bayang-bayangannya yang setia, Revan dan Rafael, ia menciptakan aturannya sendiri. Sebuah senggolan keras, buku-buku berjatuhan di lantai, dan tawa puas menjadi ritual pagi yang membuktikan kekuasaannya yang dibangun di atas kerapuhan orang lain. Pagi Ratu Buku. Mau kemana buru-buru? Mau store buku ke perpustakaan? Atau mau bantu ibu kamu siapin dagangan gorengan? Hati-hati Van, nanti bajumu yang mahal kena bau minyak jelantah, bisa turun harga diri kita. Kenapa diam? Apa kamu gak punya suara? Oh iya, aku lupa. Kalau orang sepertimu memang diajarkan untuk menunduk saja di hadapan orang-orang seperti kami. Tolong kalian jangan ganggu aku. Apa? Aku tidak dengar. Berbicaralah yang lebih keras. Van, udah. Nanti kalau ada guru lihat gimana? Diam kamu. Sejak kapan kamu menjadi pengecut seperti ini? Namun, tidak semua mata buta. Dari ujung koridor, sepasang mata mengamati segalanya dalam diam. Bu Anissa, wajahnya teduh menyimpan ketajaman seorang pengamat ulung. Ia melihat buku yang berserakan, bahu Aurel yang bergetar menahan tangis, dan kesombongan Evan yang tak tersentuh. Ia tidak menegur, tidak berteriak. Ia hanya mencatat dalam benaknya rancangan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka temukan di dalam buku atau teks. Di dalam kelas, Bu Anissa menjatuhkan bomnya dengan tenang. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, ada hal penting yang ingin Ibu sampaikan. Minggu depan, kalian akan menghadapi ujian tengah semester. Dan khusus mata pelajaran Ibu, matematika dan fisika, nilai UTS ini akan menjadi penentu utama nilai raport kalian. Oh iya, sekarang ada satu kebijakan baru. Bagi siapapun yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu 75, untuk kedua mata pelajaran tersebut, maka wajib mengikuti remedial intensif selama liburan semester. Bu, kalau misalnya kita sibuk liburan keluarga ke luar negeri bagaimana? Apakah remedialnya bisa diwakilkan? Pertanyaan bagus, Evan. Jawabannya tidak bisa, karena peraturan ini berlaku untuk semua murid, tanpa memandang status sosial, rencana liburan, atau kekayaan orang tua kalian. Ibu hanya ingin kalian mengerti bahwa pendidikan itu tentang usaha dan integritas, bukan tentang kemudahan yang bisa dibeli. Ibu juga sangat kecewa dengan iklim sosial di kelas ini. Ibu lihat, ada beberapa murid yang suka merendahkan temannya, merasa dirinya paling kaya, paling hebat, dan berkuasa. Ingat anak-anak, status kalian di sekolah ini sama-sama pelajar. Yang membedakan kalian hanyalah karakter dan kemauan kalian untuk belajar. Paham semua? Paham, Bu. Kepanikan adalah guru terbaik bagi orang yang sombong. Bayangan liburan mewah ke Eropa yang terancam batal menghantui Evan. Di kantin, ia dan teman-temannya dihadapkan pada tembok yang tak bisa mereka panjat dengan uang.
Gila kali, guru baru itu so idealis banget. Dia nggak tahu siapa ayahmu, Van. Justru itu masalahnya. Ayahku gak akan peduli siapa gurunya. Yang dia pedulikan cuma hasil. Kalau sampai aku gagal dan liburan kita batal, habislah aku. Mungkin kita memang harus belajar, Van. Belajar? Seminggu lagi ujian. Kamu pikir kita bisa mengejar semua materi dalam seminggu? Les privat terbaik pun angkat tangan. Van, kayaknya aku punya ide deh. Apa? Lihat tuh dia. Dia kan juaranya matematika dan fisika. Nilainya juga selalu sempurna. Kenapa kita tidak memintanya untuk membantu kita? Membantu kita? Maksudmu? Setelah semua yang kita lakukan padanya, dia pasti menolak. Ya justru karena itu kita punya posisi tawar. Kita bisa berhenti mengganggunya, bahkan melindunginya dari murid lain. Nah, sebagai gantinya, dia harus mengajari kita sampai kita bisa lulus ujian. Semua orang punya harga, kan? Aku nggak yakin kalau itu ide bagus. Kelihatannya salah kalau kita memaksanya. Tidak ada jalan lain. Ini satu-satunya jalan. Dengan langkah berat yang dipaksakan agar terlihat angkuh, Evan mendekati Aurel. Gadis yang selama ini menjadi objek perundungannya, kini menjadi satu-satunya harapan. Aurel, kami butuh bantuanmu. Emangnya kalian perlu bantuan apa? Kamu mau nggak ngajarin kami matematika dan fisika untuk UTS nanti? Sebagai gantinya, kami janji deh nggak akan ganggu kamu lagi selamanya. Aku serius, Rel. Aku benar-benar butuh lulus ujian ini. Tolonglah, setelah selesai, kita tidak perlu berurusan lagi. Anggap saja ini kesepakatan bisnis. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi ada syaratnya. Apa? Syaratnya, kalian harus benar-benar belajar. Bukan hanya menyalin PR-ku aja. Aku mau mengajari, tapi kalian yang harus berusaha sendiri. Kalau emang kalian setuju, setiap hari sepulang sekolah, kita bisa belajar bareng di perpustakaan. Gimana? Aku setuju. Sesi belajar pertama adalah bencana. Evan datang dengan sisa gengsinya. Revan datang dengan setengah hati. Mereka masih melihat Aurel sebagai alat, bukan guru. Setiap pembelajaran dibalas dengan sikap acuh tak acuh. Aurel sadar, dinding yang memisahkan mereka terlalu tebal. Kalau emang kalian gak serius, sebaiknya kita sudahi aja belajarnya. Aku gak mau waktuku terbuang sia-sia cuma gara-gara kalian yang gak niat belajar. Sabar sedikit bisa tidak? Materi ini memang sulit. Evan, sebenarnya ini bukan materinya yang sulit, tapi kamunya aja yang gak ada usaha untuk belajar. Emangnya kamu pikir dengan cuma melihat soalnya aja jawabannya langsung muncul? Enggak kan? Ingat, matematika itu perlu latihan. Sama dengan halnya kamu main basket. Apakah kamu langsung jago tanpa latihan? Perlahan sesuatu berubah. Aurel tidak mengajar seperti guru pada umumnya. Ia mengajarkan analogi-analogi sederhana yang membuat rumus rumit terasa seperti teka-teki yang menarik. Coba lihat soal ini. Jangan takut dengan angka yang besar. Dan jangan takut salah. Pembagian itu mudah kok. Caranya, kalian bayangkan di meja ini ada 20 permen. Kemudian, kalian bagi sama rata ke 4 orang yang ada di sini.
Nah, setelah kalian bagi, kalian pastikan setiap orang udah mendapatkan jatah yang sama apa belum. Setelah mendapatkan jatah yang sama, itulah hasil jawabannya. Mudah kan? Jadi, kalian tinggal memahami konsepnya aja, bukan soalnya. Untuk pertama kalinya, Evan tidak melihat angka sebagai musuh. Logika sederhana Aurel mulai meruntuhkan kebenciannya pada pelajaran itu. Sedikit demi sedikit, membuka celah kecil pada dinding keangkuhannya. Di antara tumpukan buku rumus, sebuah pengakuan tulus terucap tanpa sengaja. Aurel bercerita tentang perjuangan keluarganya, tentang ilmu sebagai satu-satunya harta yang bisa diwariskan. Rel, kamu kok hebat banget sih? Kok kamu bisa sepintar ini? Aku gak ada pilihan lain, teman-teman. Ayahku hanya supir ojek online, dan ibuku cuma buka warung kecil di rumah. Mereka bilang satu-satunya harta yang dapat mereka wariskan padaku hanyalah ilmu. Jadi, aku harus belajar sungguh-sungguh supaya aku bisa ngerubah nasib keluarga kami. Sedangkan aku punya segalanya, tapi tidak pernah menghargainya. Ujian datang dan berlalu, membawa hasil yang mengejutkan. Wah, gila Van. Aku bisa mengerjakan hampir setengahnya. Ini rekor tau nggak? Aku juga. Penjelasan Aurel benar-benar membantu. Rel, terima kasih. Bukan cuma karena mengajari kami, tapi untuk segalanya. Dan aku minta maaf. Aku, Revan, dan Rafael, kami benar-benar minta maaf atas semua perlakuan kami selama ini. Kami salah. Iya Rel, maafin kita ya. Iya, kalian udah aku maafin kok. Dan terima kasih juga ya teman-teman, karena kalian udah mau belajar dengan sungguh-sungguh. 2 minggu kemudian. Bu Anisha. Iya, Evan. Ada apa? Oh iya, selamat ya atas nilaimu. Ibu tidak terkejut. Tidak terkejut? Tapi ibu tahu kan aku. Ibu tahu kamu punya potensi, Evan. Kamu hanya perlu alasan yang tepat untuk mengeluarkannya. Terkadang, alasanmu belajar adalah karena rasa takut. Tapi ibu harap, ke depannya, alasanmu belajar karena keinginanmu sendiri. Ibu tahu kalian belajar sama Aurel. Dan ibu sengaja menciptakan situasi itu. Ibu hanya ingin kalian tahu bahwa nilai seseorang itu tidak terletak pada apa yang mereka punya, tapi terletak pada hati dan pikiran mereka. Aurel mungkin tidak punya harta, tapi dia punya kekayaan ilmu yang bisa dibagikan, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Terima kasih ibu. Ibu bukan cuma guru kami, tapi ibu adalah pahlawan kami. Demikianlah drama audio spesial Hari Guru, Guruku Pahlawanku. Sampai jumpa.